Puji Tuhan. Kembali kita pada hari dan kita tahu bahwa berkat yang Tuhan sediakan kembali memberkati kita pada pagi hari ini. Beberapa fatsal telah mengingatkan kita untuk kerinduan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ada banyak yang orang inginkan dalam hidup ini. Ada banyak yang menjadi kebutuhan manusia. Kalau ditanya kepengen apa, kita bisa cerita. Aku kepengen, bahkan menjelang akhir tahun masih ada banyak kerinduan, keinginan yang belum terkabul. Ada kalanya kita masih merengek kepada suami yang punya suami. Masih kepengen, kalau ditanya Ibu Silitonga masih kepengen apa? Ditanya pengen apa Ibu Silitonga? Pengen apa? Pengen beli baju katanya. Kalau Mega kepengen apa? Pengen pulang kampung. Ya. Kalau Pak Siombing kepengen apa? Setiap orang punya keinginan yang belum terkabul di tahun 2016. Dan kalau ditanya apa keinginan kamu? Tetapi pada Fatsal 42 kita melihat rusa merindukan sungai yang berair. Sebuah kerinduan yang menyenangkan Allah. Merindukan sungai yang berair itu adalah sebuah kerinduan yang menjadi kebutuhan bagi rusa itu. Ia dapat menjejaki tempat-tempat yang tinggi, seekor rusa. Dia dapat melompati tembok-tembok, bukit-bukit. Dia bisa melompat jauh. Tapi kalau tanya rusa, dia cuma punya satu kerinduan. Rusa itu hanya ingin mata air. Dimanapun dia berada, dia mempunyai satu keinginan. Kalau kita baca tentang rusa, maka hanya satu keinginannya. Kebun raya di Bogor itu punya sungai di dalam kota. Memang dibuat begitu rupa sebab kebun raya di Bogor, Istana Bogor Kepresidenan, merupakan sebuah istana yang penuh dengan ribuan rusa. Di sana sini kalau diperhatikan di sekeliling istana itu mengalir aliran air. Dan itu adalah keinginan setiap rusa. Kalau kita dengar tadi keinginan Ibu Silitonga tidak sama dengan keinginan Mega, tidak sama dengan keinginan Pak Siombing. Tapi kalau rusa, dia cuma punya satu kerinduan. Merindukan sungai yang berair. Itu adalah kerinduan yang satu-satunya. Jiwaku haus kepada karena ini. Karena ada jiwa yang haus.
digambarkan di pasal yang ke-40 ayat yang ketiga. Jiwaku haus akan Allah. Sumber air atau mata air adalah Allah. Yang membuat rusa itu merasa segar hanya ketika dia berada di dekat mata air. Ia tidak bisa jauh. Dia boleh terbang, melompat tinggi. Kenapa Natal selalu digambarkan dengan Santa Claus yang ditarik oleh 12 ekor rusa? Mempunyai satu gambaran yang sangat luar biasa, sebab kita boleh melihat betapa rusa-rusa itu dia tidak pernah takut. Dia mesti melompati bongkah-bongkah es, salju, menantang. Semakin tinggi tempatnya, rusa itu berkata semakin bergairah melihat tempat-tempat tinggi, karena dia tahu semakin cantik dia melompat. Mereka tidak cuma berjalan, jalan, tapi ketika ada tempat tinggi merupakan sasaran bagi rusa itu untuk menunjukkan kecantikan kaki-kakinya. Kalau kita beda, lihat tempat tinggi, belum naik sudah bilang capek. Naik ini, masih naik iyalah. Waduh, kuat nggak ya? Tinggi begitu ya. Ketika kebaktian di mana? Di GSG 3. Waduh, kebayang mesti naik tangga. Kalau rusa tidak. Tempat tinggi merupakan kesempatan menunjukkan kecantikan kaki-kakinya. Kerinduannya adalah mata air, sungai yang berair. Tempat tinggi merupakan kesempatan untuk menunjukkan kesanggupan melompati tempat-tempat rendah. Dan di tempat tinggi, kalau kita perhatikan dengan beberapa ranting-ranting tanduk di kepalanya, rusa menjadi begitu cantik. Tempat tinggi bukan menjadi keinginan dari binatang-binatang lain. Singa boleh gagah dengan belang-belang di tubuhnya, dengan auman yang keras. Raja hutan itu dia bisa mengaumkan drum dengan berkata sebagai seekor raja hutan. Tapi dia tidak pernah mengaum di tempat yang tinggi, tidak pernah. Tapi seekor rusa, dia akan naik dan dia akan angkat kepalanya di tempat yang tinggi. Sepanjang tahun 2016, kita tidak hanya menghadapi 4 tempat landai, lereng-lereng gunung, tapi saudara diajak
untuk mendaki tempat-tempat yang tinggi. Tidak menjadi kesal, tidak menjadi marah, memberontak kepada Tuhan, melihat tempat-tempat yang disediakan Allah. Tengok ke belakang, berapa banyak kali kita lewati bukit-bukit dalam hidup kita. Banyak air mata untuk mendakinya. Banyak kesukaran telah kita lewati di tahun 2016. Mungkin beberapa kali saudara pasrah dan kita berkata, gak sanggup kalau begini Tuhan. Berusaha, dia suka saudara. Ketika dia lihat tempat-tempat tinggi, dia tinggalkan tempat yang rendah itu. Lalu dia mulai lihat kakinya yang ramping. Dan dia berkata, itu makananku. Coba saudara baca ayat yang keempat. Apa? Air mataku jadi makanan. Kegemaranku, kata lain. Makananku, kegemaranku. Tuhan izinkan kita lewati tahun 2016. Bukan dengan santai kita, tapi dengan banyak air mata. Tapi tengok sekarang, ada di mana kita? Masih hidup? Pakaian saudara compang-camping? Tambah kurus atau tambah gemuk? Apa buktinya itu? Air mata, kesukaran, duka cita. Kita lewati hari-hari itu. Tapi sekarang kita di tahun 2016 akhir. Lihat ke belakang, Allah sudah buat kita lewati bukit-bukit yang tinggi. Dan kita masih hidup sekarang. Memang kita tidak makan semua makanan-makanan yang lezat di muka kita. Memang kita tidak lewati hari-hari yang cuma tertawa saja, karena kita manusia waras. Kalau kita manusia gak waras ya, yang dimauin cuma ketawa aja. Tapi air mata menjadi makananku. Sementara orang bertanya, di mana Allahmu? Mereka bisa mencemooh kita. Mereka bisa menganggap kita manusia yang sial. Di mana Allahmu? Katanya ibadah. Tiap hari, tiap pagi katanya pergi ditanya doa pagi, doa pagi. Engkau tidak pernah jadi kaya, engkau tidak pernah tinggalkan rumah kontrakanmu, engkau cuma hidup hari ke hari, minggu, bulan, tahun ke tahun, begini-begini aja. Di mana Allahmu? Mungkin orang mencemooh kita dan mulai tunjukkan segala kekurangan-kekurangan kita. Tapi di sisi lain saudara dapat tunjukkan, kita sudah lewati gunung-gunung tinggi dalam hidup kita. Amen. Dan
masih ada sampai hari ini. Ada waktu-waktu di mana kaki kita menjadi satu tolak ukur kekuatan kita. Sanggup enggak kita lewati bukit-bukit, gunung-gunung yang tinggi. Rusa tidak berkata, waduh, kalau gunung itu tinggi, bisa nggak ya saya naiknya? Begitu dia lihat bukit-bukit tinggi, gunung-gunung itu tinggi, rusa tidak perlu 2 kali diajak. Tapi begitu lompatannya sangat tinggi, untuk segera sampai di puncak bukit, dia cuma perlu satu mata air. Air tidak mengalir dari bawah ke atas, tapi dari mana? Dari atas ke bawah. Berarti sumbernya di mana? Di atas. Kenapa rusa itu begitu tertarik ketika melihat ada bukit-bukit yang tinggi? Karena dia tahu di puncak bukit ada sumber mata air. Dia tahu air terjun yang sangat indah, yang begitu menarik perhatian, menjadi sasaran. Karena ketika dia sampai di atas, dia tahu, rusa itu tahu, di puncak gunung sana ada mata air. Hulu air ada di puncak gunung. Sebab itu kata rusa, nggak peduli apakah gunung itu tinggi berapa meter, dia lihat dulu, dia ukur dulu, lalu dia mulai lihat ke kakinya, kamu kuat nggak naik? Nggak pakai tanya. Seringkali kita mengukur kekuatan kita dengan ujian yang kita alami, lalu tidak ada seorang yang berkata, oh kecil itu. Orang akan segera berkata, Tuhan, Engkau tidak adil. Engkau berikan aku ujian yang begitu berat, yang begitu sukar. Bukan, saudara. Seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang bermata air. Mata air daripada sebuah aliran sungai di bawah itu terletak pada gunung-gunung yang tinggi. Kalau engkau bisa menjangkau gunung tinggi, engkau akan temukan ada air di sana. Ada mata air. Kita baru membersihkan kolam renang. Setelah 10 tahun kolam renang itu tidak diganti air, sudah jebur di situ. Dan saya sudah sangat ingin mengganti, beberapa kali sudah nggak selesai sepertinya. Dan kita bisa membersihkan, bisa memperbaiki. Dan ketika semua sudah selesai, saya katakan saya cuma minta air dari gunung. Saya minta air dari Gunung Salak. Dan ketika dituangkan air dari Gunung Salak, nggak perlu diendapkan, karena air itu sangat jernih. Air yang dari gunung itu sangat jernih, karena dia dari sumbernya langsung.
kita boleh melihat betapa tanpa obat, tanpa air yang diendapkan, tanpa apapun, air dituangkan dan tidak perlu lagi hanya saja memang untuk tingkat higienis air dari kolam renang, kita memang harus membuat air itu benar-benar cukup dengan keasamannya. Maka kita harus menambah dengan beberapa obat sehingga tepat untuk dapat dipergunakan. Tapi ketika air itu mulai dimasukkan, tidak ada sama sekali kelihatan ada endapan air kotor. Ada 8 tangki air yang kita beli untuk memenuhkan kolam renang itu. Dan sangat jernih. Karena diambil dari mata air langsung. Kita tidak punya air yang bagus di GSG 2 karena kadar tanah yang kurang baik di Cibubur. Dan kita ambil air dari gunung, bersih, sangat bersih. Tapi untuk mendapatkan air, orang harus mendaki cukup tinggi. Ketika saudara nikmati hari-hari bagaikan tanjakan-tanjakan yang sangat tinggi, berarti engkau sedang menemukan mata air yang jernih. Seperti itulah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Allah tunggu saudara di sana. Di tempat-tempat tinggi Allah sediakan kesegaran, kesejukan. Ayat yang ke-9, Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari, pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Allah adalah kehidupan. Di gunung-gunung tinggi, di tempat-tempat yang sukar dijangkau, tapi di sana Allah menunggu kita. Pelajaran Alkitab tadi malam berkata, di kelamnya Allah. Orang Israel berkata, kami tidak berani naik. Engkau sajalah. Kami tidak berani naik. Banyak orang suka untuk melihat perkara-perkara yang ada di tempat-tempat tinggi. Tapi semakin tinggi tempat yang kita harus jangkau, yang kita harus daki, semakin engkau melihat Allah. Pasal yang ke-44, ayat yang ke-4, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Tempat-tempat tinggi adalah tempat di mana seorang kalau ada tangga, maka pemenang itu tidak berada di bawah, tapi seorang pemenang itu akan naik tangga. Dan juara satu bukan terletak di bawah, juara satu akan di tempat tinggi. Bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan lengan mereka memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan Allah, tangan kananmu, lenganmu, dan cahaya wajahmu. Ditarik
kita di tempat yang tinggi. Dan Engkau memberikan kemenangan-kemenangan terhadap para lawan kami. Untuk bisa naik, kita memang harus lewati. Anak-anak kita akan menghadapi ujian-ujian beberapa waktu lagi. Ada ulangan-ulangan, ada ujian-ujian. Kalau mereka tidak mau lewati ujian, mereka ikhlas. Mereka akan tetap di situ terus. Tapi untuk naik, mereka harus lewati ulangan, harus lewati ujian. Anak kecil tahu itu. Kita orang tua seringkali tidak tahu bagaimana kita dihadapkan dengan ujian-ujian. Marah, kesal, merasa Allah tidak adil ketika kita tidak mau lewati masalah-masalah yang sukar. Tapi ketika semua itu kita sekali lagi tengok ke belakang, saudara. Di akhir tahun 2016, tengok ke belakang. 11 bulan telah kita lewati dengan tangga-tangga tinggi. Tapi di mana kita hari ini? Kita bukan tetap ada di bawah. Kita sudah diajak untuk naik. Naik kelas. Coba tanya, siapa yang menuntun di bulan-bulan yang sudah kita lewati? Siapa yang telah menuntun tangan-tangan kita? Apa ada lengan yang lain yang menuntun kita? Apakah ada tangan perkasa yang mengangkat ketika engkau jatuh? Apakah ada orang yang ulurkan tangan untuk membangunkan kita? Tidak ada seorang pun di samping. Cuma ada satu tangan yang kokoh dan perkasa, yaitu tangan Yesus. Dia sudah lakukan itu. Maka Yesaya berkata, dia telah melakukannya dan mau apa? Menggendong kamu terus. Kita baca dalam kitab Yesaya. Pasal 46 bersama kita akan membaca ayat yang keempat. Kita berdiri bersama dan kita baca ayat ini.